Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Parahikmah Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit sebuah jurnal sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Filsafat Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah sebagai suatu solusi kehidupan manusia. Filsafat ekonomi syariah atau ilmu ekonomi Islam sesungguhnya telah muncul sejak adanya agama Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah SAW. Tujuannya untuk membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta mengangkat manusia sebagai khalifah yang diberi titipan oleh Allah untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya. Sistem kapitalis maupun sosialis tidak mampu menjawab permasalahan manusia karena menyisakan banyak problem kehidupan. Sistem ekonomi syariah meletakkan agama dan akhlak sebagai piranti utama dalam pembaharuan maupun pembangunan yang sempurna dan berpedoman pada teori agama Islam. Semua itu bertujuan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Cita-cita ekonomi syariah diharapkan ekonomi tersebut dapat mengungguli dan menghapuskan sistem konvensional yang dinilai tidak mampu memberikan maslahat kepada masyarakat. Di sini dapat kita lihat ciri utama yang membedakan sistem ekonomi syariah dan konvensional adalah sasaran dan fungsi ekonomi syariah yang berdasar pada ajaran Islam. Selanjutnya, ekonomi dalam Islam. Pada umumnya, pakar ekonomi yang menafsirkan pengertian dari ekonomi Islam itu sendiri, diantaranya mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran dan Sunnah. Islam memberi penekanan terhadap ikhtiar manusia dan mendorong umatnya untuk bekerja, dan dengan disertai adanya jaminan rezeki terhadap setiap makhluk. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Selanjutnya, pengertian ekonomi Islam menurut Umar Chapra. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi. Selanjutnya, perkembangan ekonomi Islam. Menurut Umar Chapra, perkembangan ekonomi Islam tidak serta-merta tumbuh berkembang secara pesat, tetapi melalui berbagai tahapan sejak awal hingga kebekuan. Sejumlah negara Muslim secara jujur tengah mempertimbangkan reformasi sistem perbankan dan keuangan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama, sumber, tujuan kehidupan, konsep harta sebagai wasilah. Menurut Mustafa Edwin Nasution, sumber sebagai sebuah agama yang melingkupi segala hal. Sumbernya berasaskan sumber yang mutlak, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep kebahagiaan, kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, kekuatan, dan kehormatan. Yang terakhir yaitu konsep harta sebagai wasilah. Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan langit adalah Allah. Manusia hanya khalifah di bumi.
Selanjutnya, paradigma falsafah ekonomi Islam sebagai solusi kehidupan sosial. Menurut Nurul Huda, Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal, serta merupakan agama yang lengkap dalam memberikan tuntunan dan panduan. Islam telah mewarnai seluruh aspek penghidupan di dunia ini, karena seperti yang diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segala hal di dunia ini dengan baik untuk hambanya. Dalam hal perbankan misalnya, eksistensi Baitul Mal wa al-Tamwil dan perkembangannya menjadi lembaga keuangan yang cukup diperhitungkan di kawasan Timur Tengah. Selanjutnya, 3 nilai dasar pembeda ekonomi Islam dan lainnya. Yang pertama, keadilan, yang kedua, khilafah, dan yang ketiga, takaful. Keadilan merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Terminologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain adl, qist, mizan, his, qos. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama risalah para nabi dan rasul. Yang kedua yaitu khalifah. Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau mantadaris Allah di alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental, spiritual, dan materi yang memungkinkannya untuk hidup dan mengemban misi kekhalifahan tersebut secara efektif. Makna khilafah dapat dijabarkan dalam tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan benar, mewujudkan kemaslahatan publik, ataupun tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. Hal ini menurut Adi Warman Akarim. Yang terakhir yaitu takaful. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia bersaudara. Islam juga meletakkan kecintaan terhadap sesama yang melampaui kecintaan terhadap pribadi sebagai ukuran kesempurnaan iman. Mannan mengungkapkan ada 7 alasan yang membuat ilmu ekonomi Islam sangat diperlukan, diantaranya kepentingan ideologi, kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, kepentingan moral dan etika, kepentingan politik, perspektif sejarah, dan kepentingan internasional. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.